Nah, kita tadi udah ngebahas bahwa sebenarnya kita udah aware ya terhadap pentingnya data dan nilainya data itu di zaman sekarang nih. Nah, agree. Ya, kita udah tahu nih bahwa data itu adalah penting dan sangat bernilai nih data itu. Nah, sekarang kita setelah kita tahu dan kita tahu ada teknologi big data itu, kemudian what next gitu loh. Nah, kira-kira gimana nih Kak Gun nih ya, kira-kira kita mau ngapain nih gitu setelah tahu data itu penting dan ada teknologinya. Oke, baik. Kalau menurut pribadi saya nih pandangannya, mohon izin senior-senior saya dalam bidang big data dan data. Nah, jadi kalau ada data, what next? Maka artinya kalau kita berpacu atau mengikuti referensi dari perusahaan, maka dia harus melihat goals-nya apa. Karena setiap perusahaan atau instansi itu dia punya visi dan misi tentunya, ya Mas Evan, seperti itu. Nah, yang mau dicapai seperti apa? Nah, seperti what next-nya berarti dengan punya data ini, kalau misalkan kita contoh tadi di government, maka mungkin saya contohkan di marketplace. Nah, jadi bahwa kalau seandainya kita dengan menggunakan berbagai fitur di sana, misalkan kita mau cari, misalkan di depan saya ada MOOC ya, MOOC unik, MOOC lucu. Nah, artinya bahwa ada ya betul, Kang Didi. Ya, jadi artinya bahwa ada kata kunci yang dimasukkan oleh user gitu ya, yang diharapkan bahwa dia itu merasa end user ini saya harus ketemu dengan data tersebut. Nah, seperti itu. Ya, artinya bahwa berikutnya adalah harus bisa membaca dengan MOOC ini kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, mungkin nanti dari situ mengaculah kepada bahwa data ini harus dianalisa. Ya, dianalisa apa maksud ya data analisis. Apa maksud dari user atau end user ini mencari dengan kata MOOC ini? Apakah benar ini gitu ya? Nah, seperti recommendation ya, atau seperti misalkan kalau kita entertainment di salah satu website gitu ya. Mungkin belum bisa disebutkan gitu ya karena belum endorse. Jadi jangan lupa subscribe ya. Oke, di podcast ini gitu ya, seperti itu. Nah, itu recommendationnya muncul bahwa kalau saya sering membuka entertain apa di sana gitu ya, videonya mungkin yang suka belajar artificial intelligence gitu ya, Mas Dennis atau Bang Dens biasanya seperti itu. Nah, itu muncul recommendation yang baru-baru fiturnya seperti itu. Oke, mungkin silakan Mas Evan. Oke, menarik ya. Berarti data udah ada data, big data, kemudian nextnya adalah pertama adalah data analytics ya. Ya, tanpa adanya analisis data ya sama aja bohong dong ya, percuma ya ada data terus kemudian nggak diapa-apain gitu ya kan. Nah, menarik sih data analytics. Nah, kemudian saya juga pernah dengar ya sering dengar sih sebenarnya mengenai ada data analytics, ada data science. Nah, dua benda ini atau dua teknologi ini apa nih ya, kira-kira apakah berbeda atau memang konsep dan teknologinya berbeda? Saya pengen tanya nih sama Bang Den nih, karena kayaknya sih data science ini berkaitan juga nih dengan ML-ML-an nih. Nah, Praktisi. Coba kira-kira gimana Bang Den? Mungkin kalau dari saya nih data science-nya dulu mungkin ya. Ya, kalau mamangnya data analitik mungkin Kang Didi. Kang Didi ya. Iya. Kang data ya. Jadi kalau data science itu sebetulnya kan bidang ilmu ya. Oke. Jadi bidang ilmu yang berkutat tentang data. Jadi yang dilaksanakan ketika kita belajar tentang data science itu ya sebagai contoh bagaimana untuk mengekstrak informasi dari data yang jumlahnya banyak. Dimana kalau kita laksanakan secara manual tentu akan sangat menyulitkan kita. Nah, data science itu sebenarnya kita ngomongin tentang metode-metode apa saja sih yang bisa kita pakai untuk mengolah data-data tersebut gitu. Nah, supaya memudahkan kita sebagai user untuk ngambil datanya, metode-metode tersebut itu bisa kita implementasikan dalam bentuk program. Nah, akhirnya nanti setelah kita buat programnya tentu kita bisa dapetin informasi tersebut ya. Jadi intinya sebenarnya data science itu memang bidang ilmunya. Nah, data analitik itu sebetulnya merupakan kinerjanya, bagian dari bidang ilmunya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan lebih detail lagi nih oleh Kang Didi. Area di mana sih letaknya data analitik itu sebetulnya? Oke. Sebenarnya jawabannya Kak Gun dan Bang Den sudah menjawab semuanya gitu ya. Saya dapat sisanya doang. Malu gitu ya. Artinya sudah tercover sebenarnya untuk big picture-nya gitu ya. Oke.
global view-nya udah dapat mereka. Artinya kalau kita lihat, kalau kita memahami, kalau saya di kelas ngajar gitu ya, kita mengajar sesuatu, ada suatu terminologi, ya. Data science, ya. Data analitik, data mining, gitu kan? Nah kita lihat itu satu terminologi kan, data science, berarti data itu apa, science itu apa. Jadi Bang Denny sudah menjelaskan, data itu adalah data. Tadi juga di awal sudah di-introduction oleh Kang Kak Gun bahwa data adalah suatu data informasi yang belum diolah. Ya, informasi yang belum diolah atau yang baik struktur maupun tidak struktur. Kan gitu ya. Science itu tadi sudah dijelaskan, science itu adalah suatu ilmu. Ya. Analitik itu apa analitik? Analitik adalah proses menganalisis, melakukan, mengeksekusi, menjalankan dari apa? Dari data science itu. Nah, data actionnya benar. Data science itu kita ibaratkan adalah suatu resep. Resep ya. Betul. Resep. Nah, bagaimana cookingnya, bagaimana ngirisnya, gitu kan? Berapa lama, gitu ya? Ya, apinya kecil apa besar, gitu ya? Ya, pakai kompor gas apa pakai arang, gitu kan? Ya enggak, kayak masak mie Jawa gitu kan? Enaknya pakai gas LPG apinya, atau pakai anglo ya, supaya bau-baunya tercium. Nah, itu tugasnya data analitik, gitu ya. Nah, yang bagaimana cara model segala macam itu di data science. Itu kira-kira kurang lebih penjelasan saya. Tapi mungkin kita ibaratkan gampang gini. Kadang-kadang orang tertukar memahami antara data analitik dengan data science kan gitu ya. Ya diibaratkan suatu hal yang sama padahal suatu hal yang berbeda. Tapi satu kesatuan kita ibaratkan sebagai saya kasih contoh ini koin gitu ya. Koin ini kan nggak berlaku kok cuma satu doang. Satu sisi doang. Harus ada belakangnya kan gitu. Ya enggak? Bang, beli Bang, kayak uang gitu kan atau uang kertas lah. Di belakangnya harusnya gambar pahlawan tapi gambarnya gitu kan. Ya kan nggak berlaku kan gitu. Atau monopoli. Monopoli berlaku gitu kan. Nah, sebenarnya jadi ibaratnya gitu antara data science dengan data analitik ibarat satu keping uang atau satu uang gitu ya. Yang dua sisinya harus benar. Ada. Dua sisinya harus ada. Tanpa itu kita nggak akan bisa mengolah apa yang disebut sebagai big data. Mau belajar apa, ilmunya apa ya itu tadi matematik untuk data science, matematik statistik, communication untuk data analitik ya pemrograman masih relatif kita bisa implementasi. Skillnya kita kurangkan lah. Kita lebih fokusnya mayoritas matematik. Untuk di data analitik ada pemrograman, statistik, communication. Jangan lupa communication juga hal yang penting. Anggap bahwa programmer aja bisa jadi data science atau data analitik. Padahal dia tidak bisa mendeliver. Baca grafik aja dia nggak ngerti. Nah, itu yang harus penggunaan grafik yang benar. Ya, grafik yang benar. Mungkin Mas Evan kan desainer juga fotografer. Paling programmer UI paham lah UX gitu kan. Bagaimana cara ini bacanya begini, grafik misalnya linear itu bacanya gimana? Betul sekali. Linear tapi nanti ada patahan itu bagaimana? Itu di proses di data analitik. Betul. Karena emang kaitannya kan emang kita sebagai programmer bukan user ya. Betul. Jadi emang harus benar-benar melihat dari kacamata user experience. Ada satu penting yang mungkin saya selalu ingat nih dari guru saya nih. Mungkin guru kita semua ya. Pak Imade Wiryana. Kan bilang bahwa orang menganggap siapapun bisa jadi data scientist atau data analitik. Betul. Tapi dia lack atau kurang pemahaman mengenai teori dasar. Iya. Statistiknya ternyata ya sekenanya. Setuju ya. Matematik ya sedapatnya gitu ya. Lebih menekankan gue programmer bagus. Tapi ketika mau jadi data science nggak bisa. Betul. Dia memahami ilmu dasarnya, metodenya gitu kan ya. Karena di situ kelihatan selaknya. Justru kebalik ya. Programmingnya begini, tapi teorinya gini ya. Betul gitu. Artinya itu yang sering kita lupakan. Itu saya ingat sekali pesan dari Pak Made gitu ya. Karena justru teori-teori dasar itu malah yang penting ya. Karena itu merupakan fondasi kita untuk menganalisis sesuatu. Karena di Gunadarma sendiri kalau bilang bahwa kuliah di Gunadarma kok belajar teori banyak teorinya gitu ya. Kadang ada praktiknya dikit gitu ya. Ya, pertanyaannya adalah kamu misalnya kuliah di Gunadarma S1 TI
mau jadi tukang atau mau jadi konseptor kan Iya, gitu ya. betul. Nah, iya itu Iya nggak? setuju saya. Kalau menjadi tukang berarti Belajar harus turunin coding. downgrade-nya. Iya. Langsung belajar coding atau ikut kursus online juga bisa. Iya, Tapi betul. ketika memahami teori dasarnya kita bisa paham bahwa untuk melakukan data analisis atau data science saya butuh pemahaman ilmu dasarnya dulu. Biar Ya, sampai betul. kuat, setuju banget lah. Setuju nggak? Setuju gitu ya. Oke, nah tadi kita kan sudah membicarakan mengenai data analytics nih ya, kemudian data science nih, Ya, kemudian ya. semua itu kan data itu sama-sama kita olah, kemudian kita analis, kemudian ada kita sebut terminologi data science juga ya kan. Nah setelah kita mengolah nih ya, kita udah olah nih datanya, tentunya kan kita ingin menyampaikan kepada user ya, seperti tadi Kang Didi sampaikan bahwa programmer itu bukanlah user ya. Iya. Nah tentu ada satu cara nih untuk memvisualisasikan satu data ini, data yang banyak tadi udah dianalisis tadi kepada user ya. Nah saya pengen tanya nih sama Kang Den juga ya, Bang Den ini karena kan dia banyak berhubungan dengan machine learning, ML dan AI juga ya. Nah kira-kira gimana nih Bang Den memvisualisasikan data dari hasil data analitik dan sains ini? Oh. Ya, kira-kira gimana tuh Tentang caranya? visualisasi data ya. Ya betul. Oke, jadi sebetulnya kalau kita ngomongin visualisasi data itu kan banyak caranya sebetulnya. Dari yang cara paling konvensional kita Grafik, create ya. sendiri gitu Ya. ya. Sampai yang ya kita manfaatkan dong platform-platform memang sudah ada Oke. gitu ya. Nah, kebetulan di Gunadarma ini itu ada kerjasama nih ya dengan perusahaan bernama Omnisci. Oke. Jadi Omnisci itu sebetulnya sebuah perusahaan yang dia nawarin sebuah produk. Produknya itu berupa platform. Salah satu platformnya itu apa ya, kalau nggak salah namanya Immerse ya. Immerse, oke. Immerse itu merupakan salah satu platform yang bisa kita pakai itu untuk menampilkan atau memvisualisasikan data dalam jumlah yang luar biasa besar gitu. Oke. Yang saya maksud luar biasa besar itu satuannya bukan ribuan, bukan ratus ribuan, tapi jutaan bahkan miliaran. Oke. Nah, Jadi jadi itu bisa real time ya, maksudnya iya betul. dalam jangka waktu periode tertentu itu bisa diperbarui terus. Klaimnya ya? mereka begitu. Jadi mereka, kalau saya ngelihat juga dari demo, kan beberapa kali juga ada webinar tentang Omnisci gitu ya. Saya juga tertarik juga untuk membuat penelitian menggunakan Omnisci tersebut karena enak gitu ngelihatnya. Saya ngelihat datanya padahal besarnya luar biasa, tapi klik sana sini tuh real time-nya enak banget buat kita pakai gitu. Nah, kan jadi gini nih, kalau dengar-dengar ceritanya gitu ya. Di Gunadarma ini kan sebetulnya kita punya satu mesin yang luar biasa canggih. Oke. Ya. Namanya DGX1. Ya. Iya, sakti banget itu lah pokoknya. Mahal juga kayaknya. Mahal banget lah pasti. Gak usah sebut harga ya. Saya sebut harga di sini. Jadi gini, DGX1 itu kan produk keluarannya Nvidia. Oke, produk keluarannya Nvidia. Grafik ya. Iya, betul. Yang perusahaan yang ngurusin tentang grafik card itu baru di yang orang-orang gaming tahu lah pastilah Nvidia itu perusahaan apa. Mabar. Oh, iya. jadi jadi Nvidia itu ya dia mengeluarkan DGX1 itu dan Gunadarma punya salah satu produk mesin DGX1 itu. Nah, Nvidia ini itu punya kerjasama nih sama Omnisci. Oke, jadi kerjasama antar dua perusahaan ini itu kolaborasinya unik banget sih. Maksudnya Nvidia itu dia ngurusin tentang hardware, ada juga sedikit software juga. Nah, Omnisci itu dia itu juga bisa membuat platform yang sangat efisien dan sangat cocok banget kalau misalnya diimplementasikan ke Dengan DGX1. oke, berarti dengan GPU-nya Nvidia ya Iya, berarti ya. dengan Sudah mesin-mesin dioptimasi lah. Betul. Jadi karena sangat efisien itu makanya akhirnya menarik banget, terutama di Gunadarma ini karena kita memang sedang ada kolaborasi dengan kedua Baik. perusahaan tersebut. Pas banget istilahnya gitu kita pakai itu. Contoh nih, Kak Guntur pasti kan sekarang banyak dong ide-ide untuk melaksanakan penelitian Nah, gitu ya. mahasiswa nih, ya. SK gitu Iya. ya. Dan juga mahasiswa S1 yang juga melakukan penelitian di Kemdikbud. Pembimbing juga. Iya. Di PKM juga. Oh, Wah, Oh, perfect pokoknya deh. Dahsyat, Pak. Dosen teladan ya. Iya. Itu cocok banget Mas Guntur buat di Oh iya betul. Terima Bang Den. Iya, kan jangan lupa bimbing juga kan. Lolos juga kan sebelumnya. Oke. Berhasil loh bimbing mahasiswa lolos loh. Gitu, jadi ya. Itu seputar cara visualisasi kita bisa pakai platform tersebut. Oke. Visualisasinya bagus banget gitu ya. Atau
datanya sih ya, saya ngeliat demonya itu dia tuh fokusnya ke geospasial dan juga time dependent. Jadi istilahnya kita bisa memvisualisasikan secara dari bentuk space sama time itu dilaksanakan dengan cukup real time. Biasanya kan kita pilih salah satu gitu. Kita mau cari data sebaran penduduk atau misalkan cari data sebaran orang-orang yang menderita penyakit COVID-19 gitu misalkan. Kan ya kita cek berdasarkan geospasialnya, cuma berdasarkan daerah, klik-klik. Dari waktu ke waktu, grafiknya lain lagi. Nah, itu kan ribet tuh pindah-pindah. Kalau Omnisa itu dia gabungin tuh 2 dimensi tersebut, ruang sama waktu. Jadi istilahnya ya kita klik bisa langsung secara fluent sekali kita lihat perkembangan. Karena kita ngerasa cepat karena memang di prosesnya dari GPU yang tenaganya juga super ya, seperti superkomputer gitu. Dan walaupun aplikasinya itu web based, jadi kita nggak ngerasa ada proses yang lambat gitu. Kecuali kalau memang koneksi internet kita emang lambat ya berarti ya. Atau nggak ada internet, ada kuota. Atau juga listriknya atau baterainya habis, mungkin Mas Eva. Tapi mengenai listrik ini pernah kejadian ya, apa namanya? Yang sempat semuanya, di Indonesia. Semuanya daerah tuh punya ketersediaan power supply yang tinggi. Jadi mungkin bagi di daerah di perkotaan nih pemakaian DGX1 dan Omnisa ini sangat layak nih. Iya, cocok banget kan di tempat kota seperti ini gitu ya. Ya memang kalau yang saya baca-baca ya memang platformnya memang lebih banyak ditujukan untuk enterprise ya. Jadi memang mungkin teman-teman di sini atau viewer kita mungkin belum terlalu familiar dengan Omnisa ataupun dengan aplikasi atau software yang ditawarkan gitu. Memang karena terbatas hanya untuk beberapa enterprise yang menggunakannya. Nah, salah satunya tadi yang seperti Bang Den katakan bahwa Gunadarma adalah salah satunya yang bekerja sama dengan Omnisa. Ya, dan Nvidia juga. Tentang pengelolaan data tadi yang besar itu juga mungkin Kang Didi bisa share juga nih. Maksudnya proyek kayak apa sih biasanya bisa kita pakai tuh untuk memvisualisasikan data-data yang besar begitu. Mungkin pernah punya pengalaman tentang mengelola proyek apa atau data apa yang bisa pasnya gimana gitu. Nah, betul. Terus data yang besar adalah yang agak complicated, itu adalah data yang bentuknya spasial. Iya, betul sih. Kan ukurannya juga besar gitu kan. Terutama Indonesia ya, karena banyak sekali. Apalagi lingkupnya negara Indonesia, apalagi bentangan pulaunya banyak, ada ribuan pulau. Terus juga kekayaan alamnya juga banyak. Terusnya bisa jauh-jauh lah di perkotaan lah, transaksional gitu ya. Untuk mungkin saya punya ide sedikit gitu ya. Kan sekarang sudah pemakaian yang cashless gitu. Cashless society yang sudah di endorse oleh pemerintah, oleh Bank Indonesia lah untuk pemakaian yang tanpa uang cash gitu ya. Dan salah satunya adalah penggunaan e-money gitu ya. Baik di jalan tol atau yang lainnya kan gitu. Bagi kondisi pandemik ini memang mendorong digital transformation itu menjadi lebih cepat berkembangnya. Gitu ya. Nah, dari situ mungkin kita bisa melakukan penelitian terkait dengan proses berapa sih transaksi tapping gitu ya di jalan tol atau mungkin di merchant di misalnya di minimarket yang menjamur gitu ya. Orang sudah didorong dan terdorong untuk menggunakan kartu uang digital ini. Sebaran datanya tuh bisa kita lihat. Jadi penduduk Indonesia tuh sebetulnya behaviornya bagaimana sih untuk melaksanakan cashless tersebut. Dan bahkan mungkin juga bisa di record ya kapan dia menggunakan, waktunya, jam berapa, kemudian sampai kepada dia beli apa aja, kemudian kebutuhan per bulannya kan bisa dihitung kan rata-ratanya berapa gitu. Itu mungkin jadi bahan yang sangat menarik sekali untuk dianalisis lagi kan. Disertasi. Betul, bisa juga spasial ya. Misalkan saya nih pakai cashless misalkan buat beli sampo misalkan berapa kali seminggu, terus nanti mungkin karena udah diprediksi itu berapa kali seminggu muncul lagi nih iklan sampo setiap saya pengen beli misalkan. Nah, itu kan arahnya ke
data science seperti itu mungkin ya. Iya. Saya nih. Atau kalau begadang misalkan, oh butuh nih masak gitu ya yang simpel itu, ya itu dan jangan lupa minum dulu Kang Didi. Iya, seruput dulu. Oke. Apa sih ini gelasnya, muknya kira-kira? Bersyukur isinya bersyukur ya. Kopi. Tetap bersyukur ya. Bersyukur. Ya, cukup beli rumah, cukup beli mobil. Ya. Tahu goreng. Oh iya. Apa namanya nasi goreng? Apalagi jam segini nih. Udah mulai. Tenang. Nanti habis ini, Bang. Nanti habis ini, Kang. Gak mungkin lah kita masa kita makan sambil podcast. Sabar Bang Den, sabar. Jangan disebutin. Oke. Nah, tadi kita dengar ya bahwa kita sama-sama dengar bahwa penggunaan visualisasi data itu dari Omnisci itu juga sudah sangat bagus ya. Dan juga tadi kita sempat dengar penjelasan dari Kang Didi bahwa pengaplikasiannya juga bisa di mana aja ya gitu. Dan di sini juga saya pengen juga kasih contoh nih ya. Misalkan kita aplikasikan ke pemerintahan misalkan ada satu data pegawai negeri misalkan ASN itu kan kita juga bisa sebenarnya olah kemudian kita tampilkan, kita visualisasikan karena kan itu juga berkaitan dengan geospasial ya. Misalkan contohnya kayak misalkan di pulau A misalkan terdiri dari jumlah ASN-nya berapa banyak, kemudian jumlah luasnya berapa, kemudian mungkin dia bisa dihitung nih seberapa efektif atau efisiennya nih penempatan ASN. Iya betul. Kan nggak mungkin nih misalkan satu pulau ini luasnya hanya segini ditempatin banyak lagi kan ASN-nya kan, kemudian atau yang umurnya sudah 40 ke atas misalkan, apakah ada kaitannya atau enggak gitu. Iya, tujuannya visualisasi itu emang untuk menunjang keputusan kita. Nah ya sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ya pastinya ya. Karena visualisasi itu adalah salah satu tools kita untuk membaca data. Betul. Kalau visualisasinya kurang bagus, kurang informatif, keputusannya juga punya keterbatasan. Betul. Mungkin dengan bantuan tools yang sudah ada, teknologi yang ada, ya let's say lah Nvidia dan Omnisci bisa membantu. Mungkin masih dalam tahapan enterprise. Kalau saya sih berharap nih, bukan emang endorse ya, bukan mengendorse, cuma berharap bahwa nanti Omnisci ini bisa dipakai pada level student. Oke, betul. Nah kita banyak kan bimbing gitu ya, S1, S2 atau S3 tugas mulia ya, gitu ya. Nah, juga bisa make nanti Pak, syukur open source tanpa kita terkendala masalah hak cipta. Ya betul. Mungkin juga bisa tambahkan kali Kang Didi bahwa sebenarnya mahasiswa ini kan sebagai agent of change ya kalau sekarang ibaratnya gitu ya. Jadi bahwa nanti mereka juga yang akan melanjutkan continue untuk meneruskan ya katakanlah tadi Omnisci ya, yang dimana source-nya atau sumber dayanya ini juga akan mahasiswa yang akan melanjutkan tongkat estafet hal tersebut. Jadi mungkin salah satunya seperti itu. Omnisci itu ini ya ada yang open ya? Iya. Jadi kalau yang saya baca profilnya sekilas memang untuk database dan renderingnya itu memang open source. Kalau saya sih memang Gunadarma kan memang terkenal salah satunya adalah penggunaan open source gitu ya. Dan juga pernah terlibat dalam FOSS misalnya yang digalakkan oleh Kementerian Kominfo masalah itu tahun berapa tuh saya pernah diajak dicebatkan gitu ya. Kita lagu kita juga gitu ya, Pak Ade dan Pak Aang untuk pemberdayaan open source software misalnya. Harapkan nih open source-nya si Omnisci gitu kan bisa lebih atomik lagi ya, student lah. Harapan saya. Amin. Oke. Nah, tadi kita udah banyak sekali ngobrol ya masalah big data, kemudian data analitik dan AI. Nah, di sini untuk teman-teman nih di sini yang ingin menggali lebih dalam masalah big data, data analitik dan AI. Di sini kita Gunadarma ya, Universitas Gunadarma punya satu event ya yang bekerja sama dengan Omnisci. Nah, eventnya itu tajuknya adalah Omnisci Indonesia Summit tahun 2020. Ya. Nah, ini akan membahas masalah big data, kemudian data analytics dan AI.
Nah, pembicaranya itu juga sangat beragam dan juga ada juga pembicara dari beragam industri. Ya, ada Telkom, ada industri telekomunikasi dan ada juga lagi di bidang lainnya. Nah, ini sangat menarik acara ini ya. Acara ini juga bekerja sama dengan Omnisci dan Universitas Gunadarma. Dan ini acaranya adalah di tanggal 18 November Hari apa tuh? 2020. Hari Ya. Itu berarti hari Rabu. Oke. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin mendaftar di acara ini ya. Jamnya berapa? Oh ya, untuk jamnya itu dari pagi, dari jam 8 sampai jam 4. Pembicaranya juga internasional dan ada yang Wih, nasional. mantap Jadi dong berarti ya. mungkin seminarnya ini adalah menggunakan bahasa Inggris berarti. Inggris ya, Oh. bilingual. free, Oke. free ya? Oke. Free. Oh ya, dan satu lagi Free. webinarnya adalah free, all free ya. Dan ada sertifikat tentunya. Oh, Daftarnya gimana daftar? Daftarnya nanti ada di deskripsi ya. deskripsi. Di link deskripsi. Nah, jangan lupa di subscribe. Untuk semua umum. Subscribe. Kita juga bisa nih. Pemula juga bisa. Pemula, umum ya? dosen, Umum ya? mahasiswa, pelajar, semuanya free. Oke, Ya. mantap. Oke. Oke. Jangan lupa daftar loh ya. Daftar langsung. Oke. Nah, oh iya, betul. Ada door prize-nya juga. Door prize-nya cukup besar. Cukup besar. Nggak usah disebut. Oke. Kita berapa ratus dolar? Jangan disebut ya. Oke. Kalau yang ingin penasaran, daftar ya. Oke. Oke. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Terima kasih ya Bang Den, Kang Didi, Kak Gun ya, terima kasih. Makasih banyak semuanya. Oke. Yes. Oke, see you.